Karena mempermudah kamu nggak belajar agama Islam, Ima. Sejujur-jujurnya karena kamu tidak fanatik terhadap agama Islam. Makanya saya bilang, orang Islam itu akan baik kalau dia tidak menjalankan agamanya. Kalau selama orang Islam masih agamanya di KTP doang, orang itu akan baik. Tapi kalau dia sudah mempraktikkan ajaran sunnah, udah selamat jalan dah sudah. Iya. Dilarang berteman dengan non-muslim. Mengucapkan salam saja nggak boleh. Gimana mau baik, gimana? Makanya kalau kamu masih mencintai saudara-saudaramu yang non-muslim, karena kamu tidak melaksanakan ajaran Islam itu. Gimana? Setuju bahwa hadis-hadis semacam tadi harus dihapuskan? Astagfirullah. Duh, kan? Gimana? Enggak, kalau itu aku kasih setuju sih. Kalau tidak setuju, kenapa tidak dilaksanakan atau diterapkan? Gini nih Bang, ada itu hadis. Hadis itu kan sebenarnya pendapat beberapa ulama kan. Berarti kamu mengatakan hadis itu palsu? Bukan palsu. Jadi pendapat mazhab kan ada, mazhab itu ada 4. Syafi'i, Hanafi, Hambali, sama Maliki. Jadi itu tergantung kita. Kalau menurut kita itu baik, kita ituin gitu loh. Kalau seumpamanya kayak tidak boleh berteman sama non-muslim, menurut saya sih itu nggak benar. Berarti menurut kamu bahwa hadis itu palsu? Kalau aku sih nggak bilang palsu Bang. Cuman ini jujur kalau aku sih sebenarnya kalau menurut hadis itu aku itu masih minim ilmu Bang. Oke, Tapi baik. Karena belum gini Ima. Karena kalau saya ngomong mungkin kamu nggak percaya dan kamu sudah mengatakan bahwa kamu minim ilmu. Saya kutip saja seorang ulama yang mengatakan ya. Perhatikan, nih. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu, seperti itu. Pemain bola orang kafir, masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Nggak boleh. Tidak boleh mencintai orang kafir sekalipun itu orang tuamu. Nggak boleh. Aduh, nggak percaya. Mau saya putarkan ustadz-ustadz lain yang mengatakan demikian. Jika kamu menjadi seorang muslim, tidak boleh ada sebesar zaroh saja. Sebesar biji zaroh, nggak ada boleh mencintai kafir. Ini hadis bagaimana umat Islam itu sangat-sangat membenci orang yang non-muslim. Nih, saya tunjukkan ya hadisnya ya. Bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin itu membantai orang-orang Wahyudi nih. Saya tampilkan. Ini kebencian terhadap kalian ini. Dan ini yang dirindukan para syuhada-syuhada itu. Nih. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Wahyudi. Orang-orang Islam membunuh Wahyudi sampai Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon korkot. Yang demikian itu karena pohon korkot termasuk pohon Wahyudi. Nih hadis riwayat Muslim, Sahih Bukhari ada nih. Jelas. Makanya, kenapa para syuhada-syuhada yang sangat merindukan hari kiamat itu
membunuh orang Yahudi supaya hari kiamat segera terjadi. Ini adalah salah satu daya upaya supaya menanam kebencian di hati-hati orang Muslim terhadap Wahyudi. Ketika orang Wahyudi membunuh orang Wahyudi, membantai mereka sampai musnah, baru kiamat terjadi. Makanya ini hadis berbahaya kayak begini ini, Imah. Itu ceritanya kan cerita zaman dulu, Bang. Itu sebenarnya cerita zaman penjajahan dulu kan, perang antara Yahudi sama Muslim. Jadi itu sebelum cerita yang sampai yang abang baca tadi itu sebelumnya udah ada cerita lagi. Itu sambungan dari situ. Jadi dulu agama Muslim itu sempat dibunuh sama Yahudi, makanya Muslim ngebalas Tidak gitu pernah loh. ada Wahyudi menyerang orang Muslim. Yang ada orang Muslim yang menyerang Wahyudi. Dulu kan sebelum ada agama Islam itu Yahudi itu sering membantai Muslim, Bang. Tidak pernah Yang ada seperti duluan. itu, Imah. Yang ada Muhammad itu menyerang kaum-kaum Wahyudi. Ada Wahyudi di Khaybar diserang sama Muhammad. Ada Wahyudi ini diserang sama Muhammad. Muhammad itu kerjanya menyerang suku-suku di sekitarnya. Beberapa kali dia mau menyerang kaum-kaum itu. Astagfirullah. Lu nggak percaya lu. Mau saya tunjukkan lagi statement. Kamu percaya nggak bahwa agama Islam itu disebarkan dengan pedang dan kekerasan? Kalau yang abang bilang Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu baginda masa. Oke. Abang belum belajar agama lebih dalam sih. Coba belajar agama Islam lebih dalam deh. Mungkin kalau Kasih saya yang tahu. ngomong, gini Imah, mungkin kalau saya yang ngomong kamu tidak percaya. Ini ya, statement Ustadz Khalid Basalamah ya. Nih, lihat nih. Bertanya pada saya di Kalibata City, waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. No. Itu. Dan Muhammad itu beberapa kali memimpin peperangan, menjarah harta orang-orang. No. Anda tidak tahu Muhammad kerjanya menjarah harta-harta orang dan mengumpulkan harta gonimah, harta rampasan perang. Dan Muhammad kaya raya dari situ. Wah, astagfirullah, tidak percaya lagi, Imah. Aduh, Imah. Mau percaya? Imah, kalau saya yang ngomong kamu tidak percaya nih. Kalau kita dengar nih ya, harta rampasan perang yang didapatkan Muhammad. Muhammad jadi miliarder nih, perhatikan. Abil, tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah ranta rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang. Miliarder, Muhammad itu miliarder hasil ngerampas harta rampasan perang. Bukan ngerampas. Coba abang Duh, rampasan perang tadi dibilang kok bukan ngerampas. sama dari awalnya bang, kayaknya itu potongan deh. Enggak, coba ceramahnya dari awal. Baik, Bang. kita putarkan ya, kita putarkan. Nih, perhatikan, Enggak, perhatikan ya. Enggak, yang ngasih ceramah coba jangan sepotong-potong gitu. Coba yang Ayat Qur'annya aja saya tunjukin gimana?
Jatah Enggak, soalnya Nabi kalau ini, Bang Edis kayaknya belum paham deh Bang. Bang Edis belum paham makanya yang Ima, kamu harus kursus belajar agama Islam sama saya. Cuman takutnya nanti setelah kamu selesai kamu meninggalkan agama itu.